Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita hadir di rumah Allah ini, di Masjid Raya yang kita cintai, dalam rangka sholat subuh berjamaah, kemudian kita taklim, mendengarkan kuliah subuh. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Sampai detik ini kita masih berusaha atau berupaya untuk meningkatkan kualitas keinsanan kita dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menambah wawasan tentang ilmu agama. Duduk sebentar di majelis ilmu ini fadilahnya sangat luar biasa. Banyak saudara kita, mohon maaf, belum terfikirkan. Banyak saudara kita masih lebih mengejar keuntungan duniawi. Masih banyak saudara kita dalam belenggu kemalasan. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang sudah berupaya menjadi lebih baik. Terlebih lagi di tahun 2022 ini, di awal tahun ini kita sudah punya program. Alhamdulillah tuh, kalau sudah ada program, sudah ada planning untuk ke depan, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu jamaah subuh, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan qaulan, kataan, dan kita ambil judul ifzil lisan, menjaga lisan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar, Pak, baik itu di televisi nih, ataupun di medsos, semacam ungkapan yang sia-sia atau narasi yang kabur, tidak jelas, atau ucapan yang memancing suasana menjadi keruh. Ini muncul fenomena hari ini. Nah, di dalam literatur Islam, sia-sia itu disebut dengan lagho, yang bermakna salah atau batil. Jadi banyak orang yang mengucapkan perkataan yang salah hari ini, perkataan batil. Banyak hari ini kita dengar. Di Facebook juga seperti itu. Kadang kalimatnya itu kalimat yang tidak ada makna. Nah, kalimat batil itu sendiri mencakup makna kesyirikan, kemaksiatan, termasuklah
itu juga yang kita kenal dengan hoak, Pak Guntur. Pemaknaan lain dari kata lago ini dapat kita temukan dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Seperti perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ngomongnya racau, basing-basing. Tidak berfaedah. Ada orang itu berbicara, pembicaraannya tidak berfaedah. Tidak membawa manfaat. Atau membual, Pak. Kalau di pasar ini biasa bualan, Pak. Yo yang paling kayu, ngomong ke pelaris sekian, misalnya sekian juta. Padahal tidak ada. Omong kosong saja. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits yudilla an sabilillahi bighairi ilm yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Lahwal hadits, atau perkataan tidak berguna, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, kalau di dalam Islam masalah hifzil lisan ini, menjaga lisan ini begitu dipentingkan, sangat penting. Begitu diutamakan di dalam Islam. Bahkan menjaga lisan ini termasuk bagian dari keimanan, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita ingin melihat hukum hifzil lisan ini, bukan sunnah, tapi wajib menjaga lisan. Wajib Pak hukumnya, Pak. Karena orang yang sembarangan berkata bisa terjatuh dia ke dalam dasar neraka jahanam. Dan orang yang bisa menjaga lisan bisa selamat. Kita tarik hukum dari sini, kalau ada ancaman dengan neraka, ini harus berhati-hati. Dan menjaga lisan di dalam Islam ini bagian dari iman. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi kalau kita memang termasuk orang yang percaya kepada Allah, harus berkata yang benar, yang baik. Nah, masalah kaulan ini Bapak Ibu, mungkin kita belum menjadi perhatian masalah perkataan ini. Sebenarnya banyak perkataan atau klasifikasi perkataan ini banyak. Saya coba buka lagi tentang kaulan ini apa sebenarnya. Ada perkataan yang bermanfaat, ada perkataan yang bisa menghinakan seorang hamba, bahkan bisa menjatuhkan dia ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran, ucapan ini disebut juga dengan kaulan. Ada kita kenal dengan kaulan ma'rufa, kaulan sadida, kaulan ma'rufan, ma'ruf. Perkataan yang baik. Ini di dalam Al-Quran ini. Kaulan sadida, kaulan sadidan. Perkataan yang tegas dan benar. Ini ada di dalam Al-Quran semua ini Bapak. Jadi ayat pertama tadi, ini di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Wa qulu kaulan sadida. Perkataan yang tegas dan benar. Kita tidak menjelaskan satu persatu, tapi secara global saja. Ada kaulan layyina namanya. Perkataan lemah lembut. Ada kaulan maisuron. Perkataan yang mudah dicerna. Ini biasanya kalau kita berbicara dengan orang-orang yang
yang sulit mengerti. Jadi kita menggunakan perkataan maisuron yang mudah-mudah saja, simple saja. Kemudian ada qaulan baligho. Qaulan baligho ini perkataan yang membekas di dalam jiwa. Nah, qaulan baligho ini semestinya adalah disampaikan oleh seorang mubaligh. Ini bisa didapatkan qaulan baligho ini dengan amal-amal soleh, Pak, bisa. Walaupun dia bukan seorang mubaligh. Misalnya dia sering sholat malam, sering baca Quran, sering berzikir, zikirnya banyak, sholawatnya banyak. Ini dia akan bisa mendapatkan qaulan baligho. Setiap dia mengucapkan qaulan, perkataan, itu perkataannya membekas. Dipikirkan oleh orang lain, benar nian itu. Setiap dia mengutarakan satu pendapat dari lisannya itu akan mengena di dalam jiwa seseorang itu. Itu qaulan baligho, membekas. Bisa didapatkan dengan amal-amal soleh yang kontinu. Contoh saja kalau kita sholat malam setiap malam, itu saat kita memberikan nasihat kepada seseorang, nasihat itu akan difikirkannya. Kemudian ada juga qaulan karimah. Nah, qaulan karimah ini perkataan mulia. Kalau kita bicara dengan orang tua, itu qaulan karimah. Ada juga qaulan takilan. Perkataan yang penuh dengan makna. Ini biasanya perkataan penuh makna ini seperti peribahasa, banyak seperti itu. Perkataan yang mengandung nasihat. Ada juga ahsanu qaulan. Perkataan yang terbaik. Perkataan yang terbaik ini kalau kita terjadi debat, kita menggunakan perkataan yang terbaik. Dan selisih paham itu perkataan ahsanu qaulan. Perkataan yang terbaik kita keluarkan. Kedua, terakhir di dalam Al-Quran selanjutnya adalah qaulan azima. Nah, ini yang berbahaya, ini qaulan azima. Perkataan yang mengandung dosa besar. Perkataan yang mengandung kesyirikan, kebencian, ujaran kebencian, penipuan, perkataan yang mengandung permusuhan, caci maki, apalagi hoax. Ini dikelompokkan dalam qaulan azimah. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum latakuluna qaulan azimah. Apakah patut telah memilihkan bagi kalian akan anak laki-laki, sedangkan dia sendiri mengambil anak perempuan di antara para malaikat sebagai anak perempuannya? Ada dulu, Pak, di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu berkata seperti ini, kalau kami ini wong-wong mulia, orang-orang mulia di antara kami ini bagi kami anak laki-laki. Untuk Tuhan itu anak perempuan, malaikat-malaikat. Nah, itu seperti itu dia mengutarakan atau berkata sebagai anak perempuannya sesuai dengan dugaan mereka. Dia menduga-duga seperti itu. Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan perkataan dosa besar. Al-Isra 40. Innakum latakuluna qaulan azima. Jadi perkataan ini berbahaya. Jadi perkataan atau qaulan ini kalau kita bagi ada dua sebenarnya secara garis besar. Ada perkataan yang baik, ada perkataan yang buruk. Kalau perkataan yang buruk ini efeknya bisa mendapatkan murka Allah. Kalau perkataan baik ini akan mendapatkan ampunan Allah. Di dalam Al-Quran yang kita bacakan di awal tadi, Bapak Ibu. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya alladzina amanu, bertakwalah kepada Allah. Amanu taqullah wa qulu qaulan sadida, dan katakan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Nah, orang-orang yang menetap di perkataan-perkataannya yang selalu benar, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Jadi amal kita ini diperbaiki oleh Allah, Pak.
kita ngomong yang benar saja, yang baik-baik saja, Allah akan memperbaiki amal kita. Kan hebat ini Pak. Bukan kita yang berusaha, tapi Allah yang memperbaiki dan mengampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dengan omongan kita yang benar, yang baik-baik. Allah ampunkan dosa kita. Ini pengaruh dari ucapan-ucapan yang qaulan sadida. Dapatkan ampunan Allah, kemenangan yang besar. Kalau mengatakan perkataan qaulan azima tadi, murka Allah, kemudian bisa diancam, bahkan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan azab yang pedih. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus berhati-hati dengan lisan sebenarnya. Lisan ini harus dijaga. Pengaruh dari sebuah ucapan bisa, kalau tidak difikirkan maknanya, ini bisa menjatuhkan seorang hamba ke dalam dasar neraka jahanam yang jaraknya itu dari timur ke barat, Pak. Jauh, Pak. Dan perkataan kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini Bapak Ibu, menurut tafsir Ibnu Katsir, ada lagi kalimat wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun nasam awal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra 36 ini, Pak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Jadi kita dilarang Bapak Ibu mengikuti apa yang tidak ada pengetahuan. Inas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungan jawab. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini adalah larangan untuk berkata-kata tanpa ilmu. Ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi Bapak Ibu, kita mesti berhati-hati di dalam mengucapkan satu kalimat. Kalau tidak berhati-hati atau tanpa difikirkan, ini di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, sambil minum Pak. Sambil minum Ustaz. Innal abda la yatakallama bil kalimati ma yatabayyana ma fiha yahwi biha fin nari abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata tanpa difikirkan maknanya, basing-basing ngomong, menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh antara timur dan barat. Jadi hati-hati, Pak. Jadi kalimat itu bisa menjatuhkan seorang hamba. Kalimat apa itu yang seorang hamba bisa jatuh ke dasar neraka itu? Dalamnya neraka itu. Jaraknya itu jauh antara timur dan barat. Berarti kan neraka itu kalau melihat dari hadis-hadis sangat dalam, Pak. Dasarnya itu dari permukaan, dari atas sampai bawah itu sangat dalam. Ada yang mengatakan jaraknya itu dari timur ke barat. Itu kan tidak pernah orang menghitung berapa jarak timur dan barat itu. Ada lagi dalam sebuah kisah, dalamnya dasar neraka itu, sewaktu ketika sahabat sedang bersama Rasulullah mendengar suara benda jatuh, batu yang besar jatuh ke dasar bumi seperti itu. Tapi suaranya kuat. Rasulullah ngomong, tahu tidak suara apa itu? Sahabat tidak tahu, karena hanya suara saja seperti dentuman. Itulah suara dari batu yang dijatuhkan oleh Allah
ke dasar neraka jahanam 70 tahun yang lalu. Hari ini terdengar, kata Rasulullah. Wih, berarti dalam nian, Pak. Kalau dalam konsep ilmu fisika, sebuah benda jatuh itu semakin lama semakin cepat, Bapak Ibu. Kalau sudah 70 tahun dia berjalan jatuh, itu berapa kedalamannya itu? Sangat luar biasa itu. Jadi perkataan apa yang bisa menjatuhkan seorang hamba ini? Pertama, Bapak Ibu, perkataan yang mengandung kesyirikan. Ini bisa menjatuhkan seorang hamba. Hati-hati kita mengucapkan kalimat yang ada unsur kesyirikan di situ. Atau perkataan yang sia-sia. Seperti kemarin perkataan yang mengandung unsur kesyirikan, viral, orang mengucapkan selamat Natal, selamat kelahiran Tuhan. Itu kan bahaya itu, Pak. Kemudian berkata tentang Allah, ngomongin Tuhan tanpa dasar ilmu. Ini bahaya juga. Bahaya. Tapi kalau yang bicara itu mungkin level anak-anak yang mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan pembicaraannya, mungkin tidak masalah. Seperti ada orang, apalah kehendak Tuhan nih. Nah, hujan be tiap hari. Nah, itu bahaya itu, Pak. Ada orang ngomong, apalah nih, aku nak jualan hujan be, apalah kehendak Tuhan nih. Nah, itu bahaya. Berkata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kalau saya masih kecil dulu, ada orang anak-anak yang sebaya kita, Pak, ngomong, hari hujan, Pak. Ini kencing Tuhan. Ada enggak, Pak? Pernah ada mendengar ini kencing Tuhan hujan nih? Nah, itu kan kalau orang yang sudah dewasa tidak lagi seperti itu. Tapi dia perkataannya itu lebih logika lagi. Apalah kehendak Tuhan. Kadang diberi ujian, Tuhan tidak adil. Seperti itu. Aku nila sembahyang terus, aku nila berusaha, masih seret ular rezeki. Tuhan tidak adil. Itu membicarakan Allah tanpa dasar ilmu. Kemudian saksi palsu. Saksi palsu ini bahaya. Sihir. Kan sihir itu kalimat-kalimat yang dirangkai, Bapak Ibu. Yang ada unsur kesyirikan sehingga dia menjadi sihir. Menuduh zina terhadap wanita baik-baik. Perkataan-perkataan dusta, ghibah. Ini sangat berbahaya. Jadi berhati-hati kita kalau mengucapkan sebuah perkataan. Bahkan kalau seseorang itu terus berbicara dusta, dia ini dimasukkan ke dalam kelompok munafikun. Nah, orang munafikun ini, ayatul munafikun talata. Idza kadzata kadzaba. Kalau bicara dusta, Pak, itu wong yang ngomong kosong, Pak. Itu termasuk orang yang munafik. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam memelihara lisan ini menjadi tolok ukur sebenarnya. Menjadi barometer keimanan atau keislaman seseorang. Ini bisa dilihat dari hadis riwayat Bukhari. Bisa dilihat dari hadis riwayat Bukhari. Bahkan keselamatan manusia itu terletak dari penjagaan lisan. Jadi kalau ngomong basing-basing itu berbahaya. Jadi kalau nak selamat, bicara yang seperlunya saja. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia ada pada menjaga lisan. Nah, saya katakan tadi bahwa menjaga lisan ini menjadi barometer atau tolak ukur keimanan. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayyil muslimina khaira, atau ayyil muslimina khairan,
Muslim mana yang paling baik? Qala Rasulullah, berkata Rasul, qala man salimal muslimuna min lisanhi wa yadihi. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang muslim yang paling baik itu?" Beliau menjawab, seseorang atau seorang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi dia ini tidak ngomongi wong, tidak ngucak wong. Itu muslim yang paling baik. Kalau seorang muslim itu masih ngomongi wong, itu belum muslim yang paling baik. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, jangan ngomongi wong, Pak. Walaupun apa yang kita bicarakan itu benar, Pak. Dia udah keruan kita omongi. Lebih baik diam. Ada sebuah ungkapan, diam itu emas. Ada juga ungkapan, mulutmu harimaumu. Ada juga ungkapan, lisan itu sangat tajam. Betul itu, Pak. Bahkan saya pernah mendengar sebuah peribahasa, tapi saya cari-cari lagi di Google, tidak ketemu lagi, Pak. Ini 30 tahun yang lampau, saya pernah mendapatkan peribahasa itu di dalam Intisari, kalau tidak salah waktu itu. Dulu, Pak. Itu masih di Palembang dulu, tahun 90-an. Peribahasanya itu, kejahatan terbesar yang terjadi di dunia ini adalah disebabkan oleh kata-kata. Saya lupa itu, siapa yang mengeluarkan kalimat itu. Tapi bukan orang Indonesia, orang Barat itu. Tapi kalau kita pikir betul, Pak. Ribut tetanggo karena omongan. Ribut antara pertemanan, persahabatan karena perkataan. Omongi wong, kemudian didengar, oh dia tuh didengar, disampaikan. Jadi bahaya dari sebuah perkataan ini sangat luar biasa. Bahkan terjadi pembunuhan ini karena perkataan, menghina, mencaci depan wong banyak, akhirnya berakibat kepada pembunuhan. Jadi berbahaya, Bapak Ibu. Kalau kita nak selamat, jaga lisan. Kalau kita nak aman, jaga lisan. Kalau lisan tidak dijaga, inilah akan membuat celaka kita hari ini juga di akhirat nanti. Bahkan perkataan yang lago, yang sia-sia, ini akan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Hari ini berkembang di medsos, Bapak Ibu. Perseteruan terjadi karena perkataan. Ada orang besar, Pak, ngomongi Polri, Pak. Nah, kan kisah Dodong itu, Pak. Yang ngomong itu tidak basing-basing itu. Jadi kasus. Ada lagi levelnya sudah katanya Ustadz. Kalau dulu kenal dengan kasus Guntur Bumi, ya, nama Guntur juga. Nah, itu bukan yang ini tapi ya. Oh itu gelarnya Guntur Bumi ya. Oh hebat itu Pak, sampai viral. Tidak tahu gawinya maling, Pak. Nipu, Pak. Ada lagi hari ini viral juga. Kalau Bapak Ibu sering nonton di YouTube, hari ini viral, Pak. Ustadz yang memaksa sedekah, Pak. Itu tidak usah sebut ustadznya. Ayo, nak. Sedekah. Tapi sedekah untuk keperluan dirinya. Bahkan hari ini sudah dituntut oleh 12 orang. Kan bahaya itu. Ada unsur penipuan. Jadi ini perkataan yang mudarat sebenarnya, bahaya. Jadi kalau kita hari ini sudah mendengarkan, Ustadz Marlinat sudah mengangkat tentang menjaga lisan, jangan sampai menggibah. Gibah ini pernah di zaman Rasul, orang yang menggibah itu disuruh muntahkan, Pak. Dia ngomong tidak keluar, suruh muntahkan. Yang muntah itu darah segar, daging busuk itu di zaman Rasul. Ada orang berkata begini, ya Rasulullah, kalau yang aku ngomong benar itulah ghibah. Ghibah itu membicarakan teman kita, orang lain yang dia tidak senang, itu ghibah. Kalau itu
tidak ada faktanya, itu fitnah jatuhnya. Tapi kalau itu faktanya memang ada, Pak, itu ghibah, Pak. Misal bajunya ndak keruan, cara ngomong ndak keruan, kita omongi, kita olok, dia tuh ngomong ndak peris nih. Nah, itu ghibah. Walaupun betul dia seperti itu, lebih baik itu ndak usah omong, Pak Guntur. Diam ya. Hendaklah situ. Kalau kita ingin ngomongi, nasihatkan saja dia, nasihati saja. Nah, itu lebih baik. Karena manusia ini butuh nasihat sebenarnya. Manusia ini butuh pencerahan. Terkadang dia itu lupa, terkadang ilmunya belum sampai, terkadang dia belum tersadarkan. Lah dengar ceramah tiap hari, ayo kalau sembahyang ke masjid, tapi tidak juga. Kalau ke masjid duduklah depan, tapi tidak juga, belum tersadarkan. Memang hidayah ini milik Allah sebenarnya. Milik Allah. Jadi kalau kita ingin membuat statement, apalagi hari ini sangat mudah kita untuk mengucapkan perkataan. Perkataan itu kan tidak mesti kita ngomong langsung, Mbak. Di medsos itu kita nulis, itu sama dengan kaul juga itu, perkataan. Yang dibaca, yang dilihat oleh orang banyak. Kalau itu kita buat di medsos, yang melihat itu kan bukan 121. Bukan 121, maksudnya itu sedikit segelintir orang. Banyak orang. Setiap teman kita melihat apa yang kita katakan. Kalau itu perkataan mengandung unsur kebencian, hate speech namanya kalau bahasa dusun gitu, itu bahaya, Pak. Apalagi hate speech ini, ujaran kebencian ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan sebuah suasana yang tidak kondusif. Banyak orang-orang yang sudah mumpuni, bahkan levelnya itu mubalih, Pak, mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna, seperti Islam tidak sempurna, jangan takut murtad, penipuan dan sebagainya. Padahal yang bicara ini orang besar. Kemudian ada lagi terjadi perseteruan ngatoi pembesar, Pak, ngato jenderal, Pak, ngato presiden. Dulu kan Pak Jokowi itu pernah dikatoi itu, Pak. Kasus, Pak. Jadi kalau berbicara hati-hati, apalagi berbicara itu menyangkut orang besar. Misalnya kita ngomong di depan publik nih, ini contoh, Pak. Kita berbicara ujaran kebencian. Misalnya kita beda partai, kemudian kita membuat statement. Ini bisa jadi masalah, Bapak Ibu. Ada siapa itu? Dari partai Serikat SI. Itu statementnya itu kan luar biasa sekali, menyerang Gubernur DKI, Pak ya. Nah, siapa? Rocky Gerung, Pak. Hah? Ya, Giring. Kalau kita ngikut-ngikut berita, statementnya itu luar biasa, Pak. Ini kan perkataan yang apa? Memang di sana ada unsur politik, saling jegal-menjegal. Ada orang yang sengaja menggelindingkan seperti bola panas, Pak. Bola panas, bola liar. Akhirnya menjadi heboh, Pak. Ada itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Apalagi hari ini kita berkata untuk didengar oleh orang 1000 itu mudah, Pak. Kita buat statement, ngomongi misalnya Pak Jokowi, misalnya, Pak, atau ngomongi wali kota Lubuk Linggau di Facebook. Hai, itu tidak sampai 24 jam selesai gitu, Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Kehati-hatian bicara ini akan menyelamatkan kita. Dan berbicara yang benar dan baik itu termasuk adalah bagian dari keimanan. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita menjaga lisan. Dengan menjaga lisan ini Allah akan baikkan amal kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Dan apabila kita memang benar di dalam mentaati Allah dan Rasul, akan mendapatkan fauzan azimah, kemenangan yang besar. Al-Quran Al-Ahzab 70-71. Yang benar dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.